Di zaman Imam Ahmad saja yang masih banyak ulama, khalifah ada, umat Islam bersatu demi persatuan, mau ngalah. Jangan hanya kita warisi perbedaan pendapatnya saja, kita warisi adab dan akhlak mereka ketika berbeda pendapat. Perlu diketahui bahwa Imam Malik itu gurunya Imam Syafi'i, Imam Syafi'i itu gurunya Imam Ahmad, Imam Ahmad itu Imam Malik itu gurunya Imam Syafi'i, Imam Syafi'i gurunya Imam Ahmad. Tapi akhirnya mereka memiliki 4 pendapat. Imam Hanafi, Abu Hanifah yang tidak berguru pada mereka. Dari 4 mazhab, mazhab Hanafi, mazhab Maliki, Syafi'i dan Hambali, ya, 3 orang ini pendiri mazhab ini murid dan guru. Jadi Imam Malik itu gurunya Imam Syafi'i, Imam Syafi'i gurunya Imam Ahmad. Tetapi akhirnya mereka memiliki pendapat yang berbeda. Cuma begini, mereka meninggalkan perbedaan pendapat, tetapi mereka juga meninggalkan akhlak yang mulia dalam berbeda pendapat. Imam Ahmad bin Hambal mengatakan kunut subuh itu bid'ah. Jadi yang mengatakan kunut subuh bid'ah itu bukan, tapi Imam Ahmad bin Hambal. Imam Syafi'i mengatakan sunnah. Coba, gurunya mengatakan sunnah, muridnya mengatakan bid'ah. Nah, sunnah itu kalau dikerjakan dapat pahala, bid'ah kalau dikerjakan dosa. Ini perbedaan pendapat, tapi jangan hanya kita warisi perbedaan pendapatnya saja, kita warisi adab dan akhlak mereka ketika berbeda pendapat. Bagaimana adabnya? Imam Ahmad bin Hambal, kalau sholat di belakang imam yang kunut, beliau angkat tangan, beliau amin. Padahal beliau meyakini itu bid'ah, tapi beliau angkat tangan, beliau aminkan. Maka orang bertanya, bukankah kamu mengatakan itu bid'ah? Betul. Kenapa kamu melakukan itu? Demi persatuan kaum muslimin. Ya. Jadi, walaupun kita meyakini ini salah, tetapi menghormati yang lain. Itu yang harus kita lakukan. Saling menghormati. Ya. Padahal Imam Ahmad itu gurunya Imam Syafi'i. Imam Syafi'i meyakini kunut subuh itu sunnah. Imam Ahmad meyakini bid'ah. Tetapi mereka tidak kemudian bermusuhan. Imam Syafi'i kalau tahu makmumnya, murid-muridnya Imam Ahmad, beliau tidak kunut. Untuk menghormati muridnya Imam Ahmad. Ya. Bahkan sahabat Ibnu Mas'ud mengatakan, sholat zuhur dan asar di Mina itu, ya, yang sah adalah 2 rakaat. Beliau yakin itu. Yang 4 rakaat tidak diterima. Nah, ketika Abu Bakar As-Siddiq menjadi khalifah, Umar bin Khattab menjadi khalifah, Utsman bin Affan menjadi khalifah, mereka ketika sholat di Mina itu 2 rakaat zuhur, 2 rakaat asar tidak dijamak, dikosor saja. Tetapi menjelang wafat, Utsman bin Affan melakukan 4 rakaat. Ibnu Mas'ud ikut sholat 4 rakaat. Kaget loh, katanya nggak diterima. Kok antum ikut? Kata beliau, demi persatuan. Jadi demi persatuan. Di zaman sahabat saja demi persatuan beliau mau mengalah. Padahal masih banyak sahabat. Di zaman Imam Ahmad saja yang masih banyak ulama, khalifah ada, umat Islam bersatu demi persatuan mau ngalah. Kok di zaman yang kayak begini kita masih ngotot-ngototan? Ya. Maka sudah tidak waktunya lagi kita ngotot-ngototan. Kenapa? Karena musuh-musuh Allah tahu umat Islam kalau masalah kayak gini susah bersatu, maka diangkat terus masalah ini supaya saling menyalahkan. Padahal asal usulnya sama, ya, asal usulnya sama. Satu guru tunggal ngilmu, gitu ya. Nah,
tunggal guru, ya, ojo ganggu ya. Tunggal guru ojo ganggu ya. Nah, maka mari kita teladani para ulama ini. Ya. Teladani para ulama. Bisa jadi apa yang kita yakini benar, tapi yang diyakini saudara kita adalah juga benar. Hanya beda penafsiran. Rasulullah SAW sabda, "Idza ijtahadal hakimu fa asaba falahu ajrani. Fa in akhta'a falahu ajrun." Apabila seorang ulama beristihad, mengambil kesimpulan, lalu ternyata istihadnya itu benar, dia mendapatkan 2 pahala. Kalau salah mendapatkan 1 pahala. Jadi masalahnya apa? Wong dua-duanya dapat pahala. Yang paling penting menjaga ukhuwah. Nah ini, karena mahalnya ukhuwah, seluruh isi bumi dikeluarkan tidak bisa menyatukan hati kaum muslimin. Tapi karena Allah menginginkan kaum muslimin bersatu, maka Allah jadikan kaum muslimin bersatu. Oleh karena itu, di pagi hari ini saya berwasiat kepada diri saya dan Bapak Ibu semuanya, di depan kita banyak perbedaan. Perbedaan warna kulit, perbedaan suku, perbedaan mazhab, perbedaan pemahaman, perbedaan pemikiran. Maka selagi kita muslim, mari kita jaga ukhuwah kita. Karena menjaga ukhuwah itu nilainya sangat tinggi. Demi menjaga ukhuwah itulah maka para imam, para ulama mau ya, bersatu.